Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini menampilkan praktikum IPA, yaitu tentang mengamati jenis-jenis gelombang dan resonansi pada bandul. Ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum IPA di SD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan SD, Universitas Terbuka tahun 2025. Dengan tutor pembimbing Bapak Riki Firmansyah, SPD, MSI. Berikut anggota kelompok kami: 1. Mila Fitria, 2. Emma Diawati, 3. Tita Kusnia, 4. Sonia Salama, 5. Saya sendiri Sumartini. Adapun tujuan praktikum mengamati bentuk dan jenis gelombang transversal dan gelombang longitudinal, mengamati resonansi pada ayunan bandul, menghitung besarnya periode dan frekuensi pada bandul, menjelaskan syarat terjadinya resonansi. Adapun alat dan bahan yang kami siapkan untuk percobaan jenis-jenis gelombang ada slinky dan karet gelang. Kemudian untuk percobaan resonansi ayunan bandul yang kami siapkan adalah bola bekel, benang dan jarum, tali tambang, dan juga stopwatch. Berikut adalah landasan teori dari percobaan yang ke-1. Gelombang adalah getaran yang merambat dan menghantarkan energi tanpa memindahkan materi. Gelombang memiliki kecepatan tertentu saat merambat. Berdasarkan medium perambatannya, gelombang dibagi menjadi dua, gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Berdasarkan arah getarannya, gelombang dibedakan menjadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Adapun landasan teori pada percobaan kami yang kedua, resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda lain. Tidak semua resonansi dapat diamati secara visual. Misalnya, resonansi udara dalam kolom hanya bisa dideteksi melalui peningkatan kekerasan bunyi. Jika bunyi terdengar lebih keras dari sumbernya, berarti terjadi resonansi. Contoh resonansi dalam kehidupan sehari-hari meliputi pita suara, gendang telinga, ayunan bandul, kolom udara, dan alat musik. Misalnya, jika satu bandul diayunkan, bandul yang lain dengan panjang tali tertentu bisa ikut berayun karena resonansi. Adapun prosedur percobaan jenis-jenis gelombang, yang pertama, rentangkan slinky di lantai, dipegang kedua ujungnya. Gerakan salah satu ujung slinky ke kiri, ke kanan, dan ke atas, ke bawah. Amati gelombang yang terjadi. Kemudian gerakan ujung slinky berulang-ulang ke atas ke bawah. Gelombang yang terbentuk adalah gelombang transversal. Gerakan ujung slinky maju mundur ke depan belakang. Gelombang tersebut yang terbentuk adalah gelombang longitudinal, di mana arah getar sejajar dengan arah rambat. Kemudian ikat karet gelang di tengah slinky, lalu gerakan ujung slinky-nya. Karet gelang tidak akan berpindah tempat, menandakan bahwa energi yang merambat bukan bendanya, energi berasal dari usikan. Kemudian prosedur percobaan pada resonansi ayunan bandul. Yang pertama, gantung 5 bandul dengan panjang tali yang berbeda.
Bandul yang pertama 100 cm, bandul yang kedua 80 cm, yang ketiga 60 cm, yang keempat 40 cm, dan bandul yang kelima 20 cm. Tapi massa bebannya sama. Kemudian ayunkan bandul A 100 cm, lalu lepaskan dan mulai dihitung dengan stopwatch. Kemudian hitung ayunan hingga 10 kali, lalu catat waktunya. Kemudian amati apakah bandul lain ikut berayun atau beresonansi. Bandul yang ikut berayun menunjukkan terjadinya resonansi. Biasanya bandul dengan panjang tali yang sama atau hampir sama. Hitung frekuensi dan periode bandul, lalu catat hasilnya pada tabel. Ulangi langkah di atas untuk bandul lain dengan panjang yang berbeda. Stop. Boleh itu? Belum dalam 10 detik. Ada berapa itu? Oh, hitungan di sininya. Siap. Nah, terus Berikut hasil pengamatan pada percobaan-percobaan yang telah kami lakukan. Pada percobaan jenis-jenis gelombang, saat selingki digerakkan ke kanan, ke kiri, atau ke atas, ke bawah, ujung selingki bergetar dan gelombang merambat sepanjang selingki. Ini membentuk gelombang transversal karena arah getar tegak lurus terhadap arah rambat. Kemudian gerakan selingki ke depan, ke belakang menghasilkan gelombang longitudinal karena arah getar sejajar dengan arah rambat. Kemudian karet gelang yang terikat ikut bergerak karena adanya energi yang merambat melalui selingki. Berikut tabel hasil pengamatan resonansi ayunan bandul dengan masing-masing waktu untuk 10 getaran, yaitu 10 detik. Panjang tali 100 cm, waktu periode 2 detik, frekuensi 0,5 Hz, bandul yang ikut beresonansi bandul B. Kemudian panjang tali 80 cm, waktu periode 2 detik, frekuensi 0,5 Hz, bandul yang ikut beresonansi yaitu bandul A dan bandul D. Kemudian panjang tali 60 cm, waktu periode 1,67 detik, frekuensi 0,6 Hz, bandul yang ikut beresonansi adalah bandul A dan bandul B. Kemudian panjang tali 40 cm, waktu periode 1,43 detik, dengan frekuensi 0,7 Hz, yang ikut beresonansi adalah bandul C. Kemudian panjang tali 20 cm dengan waktu periode 1,11 detik, frekuensi 0,9 Hz, bandul yang ikut beresonansi adalah bandul D. Berikut kesimpulan pada percobaan jenis gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat melalui suatu medium seperti selingki. Gelombang transversal terjadi saat arah getar medium tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Kemudian gelombang longitudinal terjadi saat arah getar medium sejajar. Energi merambat melalui gelombang. Dibuktikan dengan karet gelang yang ikut bergerak meskipun tidak diusik langsung. Kesimpulan pada resonansi terjadi pada bandul-bandul yang panjang tali yang memiliki perbedaan tidak terlalu jauh. Demikian praktikum dari kami. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.